Hi guys, welcome back to my YouTube channel Desi Cahyani Lari and welcome to the Kala Squad and salam KB. Jadi di video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif. Nah, di tema edukatif kali ini aku bakal bahas yang namanya sex education. Jadi kalian yang penasaran tentang tema ini gitu ya, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian juga, oke? Jadi langsung saja kita mulai. Guys, pernah nggak sih kalian tuh denger yang namanya hypersex gitu ya? Atau kalian pernah mendengar kata ini gitu, hyperseksualitas? Nah guys, jadi ada beberapa orang yang dia itu hypersex, tapi di luarnya itu dia tampak normal. Nah, jadi ini yang bakal aku bahas di video kali ini. Seperti apa sih orang yang normal, tapi dia ternyata adalah seorang yang hypersex. Kak, sebelum lanjut nih, aku mau nanya, apa sih itu hyperseksualitas? Nah, jadi hyperseksualitas itu adalah kelainan seksual yang memiliki ciri-ciri seperti bergairah, fantasi, dan kecanduan seksual yang tidak bisa dikendalikan atau sulit untuk dikendalikan. Nah, kalau ini terjadi pada kalian, ini tuh memiliki dampak negatif bagi kesehatan kalian, kemudian juga pekerjaan kalian, bahkan sampai ke hubungan kalian dengan orang lain. Nah guys, yang perlu kalian ketahui juga nih, bagi seseorang yang mengidap hypersex, dia itu akan juga sering melakukan yang namanya masturbasi, kemudian juga sering melakukan yang namanya cybersex. Nah, jadi kalau kalian tuh belum tahu namanya cybersex, itu loh, kalau kalian tuh pernah main Ome TV, terus tiba-tiba kalian nge-skip gitu kan, terus kayak ketemu seorang pria, tapi nggak nunjukin wajahnya, malah nunjukin titiknya gitu, kayak lagi gitu, kayak lagi pokoknya banyak aneh-aneh di Ome TV gitu ya. Itu pengalaman pribadi aku secara nggak sengaja gitu ketemu itu. Terus juga mereka itu melakukan seks secara virtual. Aku nggak nyangka sih orang-orang yang melakukan seks secara virtual kayak gitu. Biasanya kan kita melakukan virtual tuh kayak main atau meeting gitu kan ya, atau sekolah gitu secara virtual gitu. Ini ada seksnya juga secara virtual. Nah, biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang mengidap hypersex. Kemudian untuk orang yang hypersex juga, mereka itu akan sering melakukan atau mendownload pornografi secara berlebihan. Dan yang terakhir nih guys, pastinya dong orang yang mengidap hypersex ini tidak hanya memiliki satu pasangan, tapi mereka memiliki banyak pasangan. Kenapa? Karena itu tipe-tipe mereka tuh fantasi di dunia seksnya tuh sangat liar. Jadi mereka ingin coba-coba nih seperti apa sih kalau ini dilakukan atau dipraktekkan di cewek ini atau di cowok ini, begitu. Nah, yang perlu aku tekankan lagi nih guys, yaitu bagi seorang hypersex itu sangat rentan untuk terkena yang namanya penyakit menular seksual. Guys, jadi kalau hypersex ini dibiarkan, maka ini akan membawa dampak negatif juga bagi lingkungan kita gitu ya. Yang pertama nih, dia itu bisa melanggar batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya nih, bisa aja terjadi perselingkuhan. Kemudian semakin mudahnya menggunakan jasa pekerja seks komersial. Dan juga yang terakhir, akan semakin banyak tindakan pemerkosaan. Terus kak, gimana sih caranya ngelihat tanda-tanda orang yang mengalami perilaku hyperseksual? Tanda yang pertama nih guys, yaitu orang tersebut akan sering memiliki dorongan atau hasrat seksual yang tidak bisa ditahan atau sulit untuk dibendung. Yang kedua guys, yaitu sudah pasti memiliki banyak pasangan atau lebih dari satu pasangan dalam perkawinan gitu ya. Dan yang ketiga, sudah pasti sering bergonta-ganti pasangan secara seksual. Yang keempat, dia itu sering untuk mengkonsumsi hal-hal yang berbau tentang pornografi atau sudah kecanduan tentang yang namanya pornografi. Sering mempraktekkan hubungan seksual yang tidak aman, sering menggunakan jasa pekerja seks komersial, sering merangsang diri sendiri untuk mendapatkan kepuasan seks atau yang biasa kita sebut dengan masturbasi, sering mengintip aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain, dan yang terakhir, biasanya mereka akan melakukan seksual itu bukan karena mereka memiliki dorongan hasrat seksual, tapi untuk sebagai pelarian dari tekanan hidup yang mereka alami. Contohnya nih, seperti kesepian, kecemasan, depresi, dan stres yang mereka alami. Kak Desi, terus gimana dong cara ngatasinnya? Kalau aku ini
emang sudah menjadi seorang pecandu dari hypersex. Aku pengen lepas nih Kak dari hypersex aku gitu ya. Nah, tenang-tenang guys. Jadi di sini aku bakal kasih tahu ke kalian gitu ya caranya bagaimana supaya kalian tuh bisa lepas dari yang namanya hypersex. Emang sih nggak mudah gitu ya, karena apapun itu kalau udah kecanduan dan itu sudah terjadi di diri kalian tuh secara lama atau bertahun-tahun, itu butuh waktu. Sama kayak orang ngerokok, harus ngelepas rokok itu kan nggak bisa secara instan, ada tahapan-tahapannya. Nah, sama seperti ini nih, hypersex itu nggak bisa langsung putus gitu ya. Jadi langkah awalnya nih, yaitu adalah niat. Kalau kalian niat, pasti segala sesuatu yang dilandasi dengan niat itu akan berjalan dengan lancar. Nah, langkah kedua yaitu kalian harus mencari pertolongan. Nah, pertolongannya ini kalau kalian tuh malu dengan orang tua kalian, kalian bisa pergi ke psikiater atau ke psikolog. Nah, nanti di sana dokter akan mendiagnosis kalian. Apakah kalian itu kecanduan seksnya karena kecemasan atau karena depresi atau karena gangguan bipolar. Nanti dokter yang mendiagnosis kalian. Nah, kemudian nanti dokter akan memberikan kalian semacam terapi supaya kalian itu terhindar dari yang namanya pikiran-pikiran kotor atau pikiran-pikiran seksual. Dengan apa? Dengan cara dokter akan memberikan kegiatan-kegiatan positif kalian dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang lain masuk ke dalam hidup kalian tapi tidak ada hubungannya dengan seksual. Dan satu lagi nih guys, dari aku, bagi kalian yang mengidap hypersex, aku mau saranin ke kalian untuk jangan pernah putus dari yang namanya konseling dengan orang yang memberikan pertolongan kepada kalian. Karena mereka itu akan membantu dengan sekuat tenaga mereka untuk melepaskan hal buruk di dalam hidup kalian gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa obat-obatan yang akan diberikan oleh dokter jika itu dianggap perlu, seperti antidepresan, kemudian anti cemas, kemudian juga mungkin akan diberikan obat peredam dari rasa seksualitas. Oke? Oke guys, jadi sekian dulu video hari ini. Jangan pernah ragu untuk berkonsultasi dengan psikiater ataupun psikolog agar kalian tuh mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, see you next video. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian juga. Nantikan video aku selanjutnya ya.